Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 57 telah resmi menjadi seorang ayah. Aluna mencengkeram erat tangan Arfian, seakan dia tengah menyalurkan rasa sakitnya pada suaminya itu. Berbeda dengan Arfian yang justru menangis. Bahkan, air mata pria itu terus bercucuran. Nalendra bisa melihat wajah sang kakak dari spion tengah mobilnya. "Kak, kenapa kamu menangis?" seru Nalendra dengan bingung. "Hicks, istriku kesakitan, dan aku tidak bisa berbuat apapun." "Nalendra, tambah kecepatannya." "Istriku kesakitan," sahut Arfian dengan suara bergetar. Nalendra mengangguk dengan raut wajahnya yang heran. Perasaan kemarin bilangnya mau punya anak 11. Satu aja udah nangis gini, gumam Nalendra. Sesampainya di rumah sakit, dokter dengan cekatan meminta para suster untuk memindahkan Aluna ke Brangkar. Arfian tetap setia di sisi istrinya, dia bahkan turut mendorong Brangkar itu hingga memasuki ruang persalinan. Dokter kandungan Aluna pun langsung memeriksa kondisi Aluna setibanya di ruang persalinan. "Sudah pembukaan 3, masih banyak pembukaan yang harus dilewati," ujar dokter itu pada Arfian. "Memangnya pembukaan sampai berapa, Dok?" tanya Arfian dengan raut wajah yang cemas. "Sampai 10 tuan, mungkin beberapa jam lagi. Semoga lebih cepat ya," ujar dokter itu yang mana membuat tubuh Arfian bertambah lemas. "Pembukaan 3 saja istri saya sudah seperti ini, Dok. Sesar saja kalau begitu," putus Arfian. Dia tidak kuat melihat istrinya kesakitan. Tapi, posisi bayi sudah di bawah. Lebih baik melahirkan normal saja karena penyembuhannya lebih cepat, saran dokter itu. Arfian menjambak rambutnya frustasi, teriakan kesakitan istrinya membuat Arfian turut merasa sakitnya. Pria itu bahkan tak malu menangis di depan banyaknya petugas medis saat ini. Terlebih, jeritan sakit Aluna yang membuat Arfian bertambah khawatir. "Saya suaminya, sesar juga saya yang bayar. Biarkan istri saya melakukan operasi sesar agar tak kesakitan seperti ini," seru Arfian dengan suara seraknya. Dokter pun akhirnya mengangguk, dia segera menyiapkan ruang operasinya. Awalnya, dia hanya menyarankan saja, melihat Aluna bisa melahirkan normal. Namun, Arfian pasti tak tega melihat istrinya melewati rasa sakitnya sepanjang waktu sampai pembukaan 10. "Mas, sakit." Rintihan istrinya mengundang perhatian Arfian. Pria itu segera berbalik dan meraih tangan sang istri untuk ia genggam. "Sesar aja ya, aku sudah meminta dokter untuk melakukan operasi padamu. Aku tidak kuat melihatmu menahan sakit seperti ini, Hicks," pinta Arfian. Aluna yang tak sanggup pun hanya bisa mengangguk. Wanita itu tak tahan dengan rasa sakitnya melahirkan. Walaupun ini kali kedua dia hamil, tapi tetap saja dia merasakan sakitnya. Bedanya, saat kehamilan pertama, rasa kontraksi tak sesakit kenyataan bahwa dia kehilangan bayinya. Arfian menunggu di depan ruang operasi dengan perasaan yang cemas. Nalendra pun dengan setia menemani kakaknya itu. Bahkan, Mega dan Arega juga telah sampai di sana dan menunggu kabar kondisi Aluna. Ketiganya pun berharap Aluna dan bayinya selamat. "Mami, dedeknya lagi dikeluarin ya?" tanya Arega dengan tatapan polosnya.
Iya, semoga adiknya cepat lahir ya. Sahut Mega seraya mengelus lembut kepala anak itu. Arfian mulai gusar, dia berjalan mondar-mandir di depan ruang operasi. Sayangnya, dokter tak mengizinkan pria itu menemani istrinya. Air matanya pun terus turun. Dia takut terjadi sesuatu pada istrinya. Apalagi, pria itu mengingat kejadian di via dulu, di mana dokter keluar membawa bayi dan mengabarkan tentang kematian Divya. Enggak, Aluna pas kuat, lirih Arfian. Oek, oek, langkah Arfian terhenti, raut wajahnya terlihat pucat. Jantungnya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, dia mendengar jeritan tangis anaknya. Kak, keponakanku sudah lahir, seru Nalendra sambil beranjak dari duduknya dan merangkul leher sang kakak. Arfian belum merespon, pria itu benar-benar syok. Tangisan nyaring anaknya membuat Arfian bingung harus bereaksi seperti apa. Tersadar, pria itu tersenyum dengan air matanya yang kembali luruh. Dia segera memeluk Nalendra dengan erat, menyalurkan rasa bahagianya. Seorang suster keluar dengan membawa bayi di gendongannya. Melihat itu, Arfian melepaskan pelukannya. Dia menghampiri suster itu yang membawa bayinya yang telah lahir. Air mata Arfian kembali luruh, wajah anaknya terlihat sangat menggemaskan. Pria itu telah resmi menjadi seorang ayah. Selamat Tuan, anak Anda perempuan. Tetang suster itu yang mana membuat senyum Arfian luntur seketika. Perempuan sus? Tanya Arfian dengan tatapan tak percaya. Iya Tuan, kami akan segera membawanya ke ruang bayi, jawab suster itu. Nalendra menepuk pelan bahu sang kakak, tak lupa dia mengucapkan selamat pada pria itu. Namun, Arfian justru malah terdiam. Dia mengamati putri kecilnya yang menggeliat di gendongan suster itu. Kak, kamu tidak mau menggendongnya, putrimu sangat cantik, dia mirip dengan ibunya. Bisik Nalendra. Perlahan, tangan Arfian terangkat. Dia berniat akan menyentuh pipi merah putrinya. Namun, tiba-tiba pria itu mengurungkan niatnya. Dia kembali menarik tangannya dan menatap suster itu. Istri saya, bagaimana keadaannya sus? Tanya Arfian. Keadaan istri Anda stabil, dokter sedang menjahit lukanya. Setelah selesai, kita akan membawanya ke ruang perawatan. Anda jangan khawatir Tuan, dokter pasti akan mengusahakan yang terbaik, terang suster itu. Arfian mengangguk, dia menghela nafas lega mendengarnya. Syukurlah, keadaan istrinya baik saja. Suster pun membawa pergi bayi itu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Arfian, dia masih menunggu keadaan istrinya yang masih ditangani. Selang beberapa lama, dokter pun telah memindahkan Aluna ke ruang rawat. Arfian memesankan kamar VIP agar istrinya beristirahat dengan nyaman semasa pemulihan. Bukan itu saja, dia bahkan meminta dokter untuk bersiaga jika nantinya istrinya mengalami efek samping pasca operasi. Selama menunggu istrinya sadar, pria itu selalu menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. Arfian, tenanglah, Aluna hanya istirahat sebentar, tidak perlu cemas begitu. Celetuk Mega yang duduk di sofa. Mau dia tidur pun aku khawatir kok, seru Arfian dengan kesal. Mega akan membuka suaranya kembali, tetapi Nalendra malah memberi isyarat agar wanita itu diam. Arfian sedang khawatir, mood pria itu sedang tidak bagus. Sedangkan Arega, bocah menggemaskan itu sedang menanti adik sepupunya.
Papa, kok dedek comblo nyanda dibawa ke sini? Protes Arega. Adiknya lagi diperiksa dulu, ujar Nalendra dengan santai. Pria itu telah terbiasa mendengar putranya memanggil adik combro pada bayi itu. Haah, sudah cepelti koncel, jam 1 jam 2 jam 3, kok nda datang, data aang. Hanya dirimu yang selalu kulindu, pagi siang malam itu selalu. Malah konser nih anak. Gumam Nalendra seraya menepuk keningnya. Nalendra kembali menatap Arfian, kakaknya itu sedang mengelus kepala Aluna dengan lembut. Tatapan pria itu tak lepas dari sang istri yang masih belum sadarkan diri. Kak, apa kamu tidak mau menjenguk putrimu? Tanya Nalendra. Nanti saja, istriku belum sadar. Jawab Arfian dengan pandangannya yang tak lepas dari sang istri. Aluna hanya tidur sebentar, bukan koma. Astaga, jenguk dulu putrimu dan pastikan kondisinya. Kalau ketukar bagaimana? Deru Nalendra dengan kesal. Arfian menatap datar ke arah Nalendra hingga membuat adiknya itu meneguk kasar ludahnya. Apa kamu tidak melihat bagaimana putriku tadi? Dia sangat cantik, hidungnya mancung. Tak sulit menemukannya, anakku pasti paling cantik di ruang bayi, tidak perlu khawatir ditukar. Seru Arfian ya bagaimana membuat Mega dan Nalendra melongo tak percaya. Pedenya tinggi banget ya, batin Mega. Aluna tersadar, wanita itu langsung mencari bayinya. Rasa takut kehilangan anak seperti sebelumnya, membuat dia panik saat tak mendapati keberadaan bayi yang baru dia lahirkan. Bahkan, Arfian yang ada di sana turut panik melihat kepanikan sang istri. Kamu tenang dulu, putri kita sedang ada di ruang bayi. Seru Arfian saat Aluna akan beranjak duduk seraya memegangi perutnya yang masih terdapat luka operasinya yang masih basah. Putri, anak kita perempuan, tanya Aluna seraya memegang lengan Arfian dengan kuat. Arfian mengangguk pelan, dia meletakkan tangannya di belakang leher sang istri. Lalu, pria itu mendekatkan keningnya pada kening wanita itu. Putri kita telah lahir, sayang, bisik Arfian. Putri kita mas, lirih Aluna dengan suara bergetar. Kak, putrimu, seru Nalendra Sata melihat dokter mendorong boks bayi memasuki ruang rawat Aluna. Arfian menarik kembali tubuhnya, tatapannya dan sang istri mengarah pada boks bayi yang mendekat. Air mata Aluna luruh setibanya boks bayi itu di sisi berangkarnya. Wanita itu ingin meraihnya, tetapi dirinya belum sanggup duduk tegap. Suster pun mengambil bayi itu dan meletakkannya di sisi Aluna. Nyonya, Anda boleh memberinya ASI sekarang, ujar suster itu. Arfian menoleh ke arah Nalendra, dia memberi isyarat pada adiknya itu untuk keluar. Dikarenakan sang istri akan memberi ASI untuk putri mereka. Oke, aku keluar. Ayo Arega, ajak Nalendra, dia tidak ingin sendirian di luar. Aku ikut, seru Mega yang tak ingin ditinggal sendiri bersama dengan keluarga kecil itu. Setelah kepergian ketiganya, suster pun membantu Aluna untuk menaikkan posisi sandaran berangkar hingga posisinya menjadi setengah duduk. Arfian mengamati istrinya yang terlihat meringis menahan sakit di perutnya. Walau begitu, Aluna tetap tersenyum saat putrinya diarahkan ke gendongannya. Sus, apa tidak bisa dipompa saja? Istri saya masih belum kuat. Ujar Arfian yang khawatir dengan kondisi istrinya. Aku mau mengasihnya langsung mas, gak apa-apa, sahut Aluna dengan cepat.
Aluna akan membuka kancing baju pasiennya, tetapi dia lebih dulu melirik suaminya. Tampak, wajah pria itu terlihat serius seakan menunggu menyaksikan pertama kalinya sang putri akan meminum ASI. "Kenapa?" tanya Arfian dengan polosnya saat menyadari sang istri melihatnya. "Kamu, bisa keluar dulu gak mas?" tanya Aluna dengan tatapan meringis pelan. Kening Arfian mengerut dalam. "Memangnya kenapa? Aku kan udah sering lihat, yang lainnya juga udah. Kenapa aku harus keluar?" Pertanyaan polos Arfian membuat Aluna mematung. Wanita itu melirik ke arah suster di sebelahnya dengan tatapan meringis. "Maaf sus," ujar Aluna dengan perasaan tak enak. "Gak apa-apa bu, tidak perlu malu di depan suami. Biarkan saja, nanti juga terbiasa," sahut suster itu seraya menahan senyumnya. Aluna pun akhirnya membuka kancing baju bagian atas pasiennya. Lalu, wanita itu mulai mengarahkan nutrisinya pada bibir kecil sang putri. Terlihat, putrinya baru mengenali sumber nutrisinya. Tak lama, bayi kecil itu mulai mengerti dan menghisap kuat nutrisinya. Aluna meringis geli, dia belum terbiasa menyusui sang putri. Di sela itu, dia juga meneteskan air matanya seraya mengelus lembut rambut tipis bayinya. "Sakit ya sayang?" tanya Arfian dengan tatapan khawatir. Dia pikir, istrinya menangis karena merasa kesakitan. Bersambung.